Oke ya, baik. Kita mulai aja dulu ya, biar nanti untuk yang lain bisa bergabung. Ini terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Mas Gida Ibnu Agil, Mas Al Husna, dan Mas Eki Farhur Rozi. Ini baru 3 ya untuk mahasiswa yang bergabung. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada para mahasiswa yang selalu semangat. Untuk pagi ini kita akan melangsungkan atau melaksanakan perkuliahan mata kuliah statistik, di mana di sini nanti untuk pagi ini kita akan fokus pada analisis uji t-test ya. Jadi ini merupakan bagian daripada analisa statistik parametris yang mungkin pada pertemuan beberapa minggu lalu sudah kita bahas ya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang uji korelasi, kemudian uji regresi. Nah, di sini di dalam statistika di sini juga ada salah satu uji yang tentunya nanti di sini bisa kita gunakan, yaitu uji t-test. Nah, apa itu uji t-test? Nah, di sini uji t-test itu merupakan pengujian ya perbedaan rata dari 2 kelompok sampel. Nah, ini. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya uji t-test itu adalah merupakan pengujian perbedaan rata dari 2 kelompok sampel. Ini. Jadi misalkan saja kita bicara tentang perbedaan kinerja ya antara karyawan A dengan karyawan B. Kemudian perbedaan prestasi antara mahasiswa A sama mahasiswa B ya. Nah, jadi saya kira di dalam implementasi untuk uji t-test ini sangat banyak digunakan di dalam berbagai macam analisis ya. Sehingga nanti di sini kita bisa mengetahui bagaimana sih hasil daripada analisis yang terjadi. Oke. Nah, kemudian di sini untuk uji t-test sendiri ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama di sini ada one sampel, ada satu sampel ya. Jadi satu sampel di sini ada one tile test ya. Ini adalah merupakan uji satu ya. Kemudian two tile test ini adalah uji 2 sisi ya. Kalau one tile test ini adalah uji 1 sisi, sedangkan kalau two tile test ini adalah uji 2 sisi. Kemudian di samping itu juga di sini kita bisa uji t-test ini menggunakan 2 sampel. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan independent t-test, dan yang kedua adalah menggunakan paired t-test. Nah ini. Jadi 2 itu. Oke. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang uji t-test di sampel. Jadi uji t-test satu sampel ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif, di mana untuk kalimat hipotesanya yang akan menentukan termasuk one tile test atau mungkin two tile test ya, 2 sisi atau 1 sisi. Jadi one tile test ini dibagi menjadi 2, uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Ini jadi nanti di situ ada semacam gambar kurva yang menjelaskan bagaimana untuk hipotesa yang ada. Sedangkan kalau two tile test ini biasanya digunakan untuk bila hipotesa 0 atau H0 ini berbunyi sama dengan, dan hipotesa alternatif HA itu berbunyi tidak sama dengan. Mungkin Anda sudah
beberapa ini ya mata kuliah beberapa materi yang kemarin saya sampaikan berkaitan dengan korelasi atau regresi. Di situ Anda sudah mengenal hipotesa atau hipotesis. Oke. Nah, ini adalah merupakan bentuk persamaan daripada uji t-test. Jadi di situ kalau Anda lihat persamaan daripada rumus uji t-test itu adalah T sama dengan X ya, rata-rata X dikurangi U0 per ya S bagi akar N. Jadi untuk keterangannya T ini adalah T hitung. Jadi ini adalah nilai yang nanti akan kita hitung, akan kita cari ya. Kemudian di situ nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan T tabel. Apakah nilainya lebih besar atau mungkin lebih kecil. Nah, kemudian di sini untuk sigma ini X rata ini adalah rata sampel. Jadi ini adalah rata-rata daripada sampel yang kita gunakan dikurangi mu ini adalah rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu yang menjadi perbandingan. Sedangkan S ini adalah standar deviasi daripada sampel dan N ini adalah untuk jumlah sampel. Oke. Jadi itu adalah merupakan bentuk persamaan daripada uji t-test. Nah, kemudian di sini beberapa asumsi daripada uji t-test. Ini yang pertama adalah data ini harus berskala data interval atau rasio. Anda tentunya masih ingat ya bahwasannya di dalam pengukuran data di sini ada 4 jenis data ya, disingkat dengan NOIR, nominal, ordinal, interval dan rasio. Tapi di sini kalau untuk uji t-test itu skala datanya adalah untuk yang interval dan rasio. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini asumsi yang kedua adalah data bersifat independen. Artinya tidak terdapat korelasi atau hubungan antara rata-rata populasi dengan nilai tiap-tiap sampel dalam populasi. Hal ini biasanya terjadi jika data ini berasal dari data time series. Jadi didasarkan atas rangkaian peristiwa. Ini. Jadi misalkan saja data sebelum dengan data sesudah. Nah ini kan merupakan data time series. Atau mungkin kita bicara misalkan data penjualan tahun 2015, 2016, 2017, 18, 19, sampai 2020. Nah, ini merupakan data time series ya yang merupakan sebuah rangkaian data. Nah, kemudian di sini jadi sebenarnya hanya terdapat satu objek namun diuji secara berulang-ulang dalam berbagai waktu. Jadi dengan kata lain, sampel yang diambil ini berasal dari pengambilan acak atau sampling random ya, simple random sampling. Kemudian yang berikutnya ini adalah data tidak terdapat outlier atau data pencilan. Ya, data pencilan. Data outlier ini harus dicari dari sampel yang menjadi outlier, harus dikeluarkan dari penelitian. Biasanya batasan pencilan ini jika nilainya menjadi nilai ekstrim atau melebihi dari 3 kali standar deviasi. Untuk mendeteksi outlier, Anda dapat menggunakan grafis time left, box plot atau mungkin normal Kiki plot. Nah ini. Jadi maksudnya data outlier itu adalah data yang memang menyimpang. Jadi data yang memang sifatnya menyimpan itu adalah data outlier. Kecenderungan data itu tidak berdistribusi normal. Jadi misalkan saja kita melihat dari hasil data yang kita peroleh, misalkan di situ rata-rata pengisiannya itu 5, 10, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Nah, kisarannya seperti itu misalkan. Nah, tiba-tiba di situ ada data misalkan 1000 gitu. Nah, ini berarti data 1000 itu adalah data yang bersifat outlier karena memang keluar dari ini. Atau mungkin negatif berapa gitu. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwasanya data itu merupakan data yang sifatnya outlier. Nah, kemudian di sini juga data harus berdistribusi normal. Nah, ini juga pemahamannya. Jadi kalau kita melihat di dalam sebaran data, ini memang berdistribusi normal. Dalam artian data itu memang tidak ada yang ini, kayak outlier tadi. Jadi lompat ke bagian yang lain itu tidak. Jadi biasanya digambar kalau di dalam statistik menggunakan SPSS, di situ ada grafik yang memang di situ menggambarkan sebaran datanya.
Nah, bagaimana sebaran datanya? Kalau berdistribusi normal, maka kecenderungan data itu menempel pada garis, ya garis. Tetapi kalau ada yang keluar jauh, nah ini berarti ada data yang tidak berdistribusi normal. Oke. Nah, ini beberapa asumsi yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan uji t-test. Oke. Nah, tadi di dalam uji t-test, kalau kita menggunakan one sample atau satu sampel, di sini kan ada dua. Pertama ada tile test kiri dan juga tile test kanan. Nah, ini kita lihat untuk yang uji T, one tile test untuk yang kiri. Oke, jadi one tile test uji pihak kiri ini biasanya digunakan bila H0 ini berbunyi lebih besar atau sama dengan. Nah, ini. Dan HA atau H alternatif ini lebih kecil. Ini. Contoh misalkan saja di dalam rumusan hipotesa H0, daya tahan lampu minimal 400 jam. Nah, ini. Maka di situ asumsinya ya berarti lebih besar sama dengan 400 jam. Nah, ini. Jadi lebih besar sama dengan 400 jam. Jadi di sini hal yang perlu Anda garis bawahi adalah minimal. Jadi kan minimal ini batas bawah. Maka di sini untuk hipotesa yang bisa HA0 ini adalah daya tahan lampu minimal ini, maka bisa sama artinya adalah lebih besar sama dengan 400 jam. Sehingga di sini nanti untuk hipotesanya H0-nya daya tahan lampu itu minimal 400 jam atau lebih besar sama dengan 400 jam. Sedangkan H alternatif ini daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam atau lebih kecil digambarkan ini. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada hipotesa daripada uji one tile test. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kurva yang menggambarkan uji hipotesis menggunakan satu sisi, yaitu untuk sisi kiri. Kita lihat. Jadi ini ada daerah penolakan, ya, daerah penolakan H0, ini adalah daerah penerimaan. Jadi di sini ini adalah kalau lebih kecil 400 itu adalah daerah penolakan. Ini. Sedangkan kalau lebih besar dari H400, ini berarti daerah penerimaan. Jadi kalau di sini ini berarti H0, ini H alternatif. Nah, ini adalah kita bisa melihat yang mana di sini kita menunjukkan hanya satu sisi saja, sedangkan sisi yang kanan itu tidak. Jadi langsung batasannya secara keseluruhan ke kanan. Nah, ini yang dimaksud dengan uji pihak kiri, ya, karena berada di sebelah kiri. Nah, kemudian di samping uji sebelah kiri di sini juga ada uji T, one tile test yang kanan. Nah, ini uji one tile test untuk yang kanan ini biasanya digunakan apabila H0 itu berbunyi lebih kecil atau sama dengan, kebalikan ini ya. Sedangkan HA atau H alternatif ini berbunyi lebih besar. Contoh hipotesisnya misalkan H0 ini sama dengan pedagang labu paling banyak menjual 100 kilo per hari. Nah, ini kan berarti kita melihat paling banyak ini adalah batasan atas dari suatu hipotesis yang kita tetapkan. Nah, maka dari itu di sini kita bisa menulis dengan kata lain bahwasanya H0 itu adalah nilainya lebih kecil sama dengan 100 kilo. Nah, sedangkan nanti HA-nya ini tentunya yang lebih besar daripada 100 kilo. Nah, sehingga di sini kita lihat H0 pedagang labu paling banyak menjual 100 kilo per hari. Dalam kurung lebih kecil sama dengan 100 kilo. Sedangkan kalau untuk HA, H alternatif ini pedagang labu dapat menjual labu lebih dari 100 kilo per hari atau lebih besar 100 kilo. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bagaimana untuk daerah atau kurva daripada uji one tile test menggunakan pihak kanan. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah untuk daerah penerimaan, ini adalah untuk daerah penolakan. Nah, ini. Jadi posisinya berada di sebelah kanan. Ini. Ya. Jadi H0 ini nilainya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi di sini ini adalah lebih kecil, ini adalah batasannya. Bahwasanya ini adalah untuk yang lebih kecil sama dengan berapa tadi? 100 ya, 100 kilo. Jadi kalau ke kiri ini berarti lebih kecil
sama dengan 100 kilo, sedangkan yang ke kanan ini berarti lebih besar. Nah, ini gambarannya. Jadi ini adalah daerah penolakan, H0 ini adalah daerah penerimaan. Oke. Jadi mungkin nanti tadi bisa kita bandingkan ya antara yang sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Ini kalau kita menggunakan uji satu sisi ya atau one tile test. Nah, kemudian untuk yang uji dua sisi ya ini contoh ini ya. Contoh rumusan hipotesanya adalah H0 daya tahan baterai laptop sama dengan 4 jam. Nah, ini HA daya tahan baterai laptop tidak sama dengan 4 jam. Ini contohnya. Ini adalah dua sisi ya. Two tile test. Two tile test dua sisi, kalau one tile test satu sisi. H0 penjualan kartu perdana dalam 1 bulan sama dengan 100 buah. Kemudian untuk HA, penjualan kartu perdana dalam 1 bulan tidak sama dengan. Nah, hal ini yang perlu Anda garis bawahi, ini adalah ini. Ya, kalimat sama dengan dan kalimat tidak sama dengan. Nah, ini adalah ini. Sama dengan. Nah, ini untuk HA 0-nya, sedangkan H alternatifnya adalah tidak sama dengan. Demikian juga untuk contoh yang kedua, ini juga ini. Sama dengan. Sama dengan dan ini tidak sama dengan. Nah, maka tadi di sini kita bisa membandingkan kalau uji one test, ini two test, ini two tile test. Sedangkan kalau uji satu one tile test, di sini kan lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau lebih besar, lebih kecil itu kita menggunakan uji one tile test atau uji satu sisi. Apakah sisi kiri atau sisi kanan, tergantung nanti di dalam hipotesa yang kita buat. Tetapi kalau untuk uji atau tile test ini menggunakan uji dua sisi kiri dan sisi kanan, di mana di situ di dalam hipotesa yang kita buat itu kalimatnya adalah sama dengan, ya ini untuk H0-nya dan HA-nya tidak sama dengan. Oke, itu mungkin hal yang perlu Anda garis bawahi dan ini perlu saya tekankan untuk membedakan antara uji one tile test sama uji two tile test. Satu sisi sama dua sisi. Nah, ini Anda lihat. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah untuk yang sebelah kiri, makanya dikatakan dua sisi karena sisi kiri sama sisi kanan. Ini merupakan daerah penolakan. Sedangkan untuk sisi yang tengah ini adalah untuk daerah penerimaan. Nah, ini. Jadi daerah penerimaan ini ya tengah ini, sedangkan kalau untuk daerah penolakan itu bisa di sebelah kiri. Jadi ini untuk penerimaannya ya ini, sedangkan ini penolakan di sini. Nah, ini penolakannya di sini, sisi kiri dan sisi kanan. Makanya tadi beda dengan yang one tile test, satu sisi kiri saja atau sisi kanan saja. Tetapi kalau ini itu dua sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Baik, itu yang berkaitan dengan jenis ya uji tes yang pertama, yaitu adalah untuk yang one tile test dan two tile test. Nah, ini ya ini menggunakan satu sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang menggunakan dua sampel, di mana di sini ada uji independent test dan parity test. Apa itu independent test? Nah, ini kita bicara tentang konsep dulu ya ini ya. Nah, uji tes independen atau uji tes independen ini adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Jadi mengcompare, membandingkan, tapi secara independen. Jadi sampel independen ini adalah sampel yang menghasilkan data dari suatu subjek yang berbeda. Jadi studi komparasi independen ini contohnya adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Perbandingan misalkan kelompok kontrol dengan perlakuan. Perbandingan antara perusahaan A dengan perusahaan B dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh daripada uji komparatif atau uji perbandingan. Jadi membandingkan dari dua subjek ya, sampelnya ini adalah sifatnya independen. Jadi misalkan laki-laki dan perempuan.
Jadi sebagai contoh kita membandingkan kalau laki-laki dan perempuan ini misalkan berkaitan dengan prestasi misalkan, atau mungkin saat ini ya yang sedang mewabah di seluruh belahan dunia atau secara global, pandeminya adalah COVID-19 itu ya, atau virus corona. Nah, jadi di situ ada beberapa semacam hasil-hasil daripada riset yang menunjukkan bagaimana perbandingan antara pasien penderita COVID yang jenisnya laki-laki dan yang jenisnya adalah perempuan. Nah, ini juga ada gitu. Nah, ini adalah merupakan uji komparasi, membandingkan gitu ya. Ini. Atau mungkin perbandingan kelompok yang kontrol atau perlakuan. Jadi misalkan petani di situ melakukan penelitian di dalam bidang pertanian antara yang diberikan kontrol yaitu misalkan diberikan pupuk, yang dan kedua tidak diberikan perlakuan, tidak diberi pupuk. Nah, bagaimana perbandingannya, tingkat pertumbuhannya seperti apa? Atau mungkin perbandingan antara perusahaan A sama perusahaan B. Jadi di situ nanti A-nya bagaimana, B-nya bagaimana. Nah, ini juga nanti bisa kita bandingkan. Nah, oke. Itu sebagai gambaran ya bagaimana proses uji komparasi independen ini. Karena dua bagian ini. Nah, ini beberapa syarat daripada uji parametrik t-test independen. Ini melakukan uji t-test independen, kelengkapan data harus memenuhi syarat uji parametrik. Nah, ini berikut untuk uji parametriknya. Di situ pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Kemudian data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal tadi, distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Kalau pada SPSS itu bisa kita lakukan dengan mudah. Kemudian data yang diperoleh ini merupakan data homogen. Kemudian untuk jumlah sampel N itu tiap data ini diusahakan sama. Jadi dari dua perbandingan itu sama, tidak boleh beda. Nah, ini adalah untuk syaratnya. Nah, kemudian ini untuk penentuan hasil uji t-test independen. Jadi di dalam dasar ini penentuan ya. Jadi dasar penentuan uji t-test independen ini berdasarkan nilai signifikansi dua sisi atau two-tiled yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikan. Jadi nilai signifikansi ini untuk two-tiled ini adalah nilai signifikannya ini adalah taraf toleransinya atau alfanya adalah lebih besar 0,05. Jadi menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antara subjek penelitian. Nah, ini kalau total berarti ini nanti bisa dibagi menjadi 2. Ya, ini berarti 5% dibagi 2, 0,025. Kemudian nilai signifikan totalat ini lebih kecil daripada 0,025, menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Contoh misalkan saja, ini seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini tadi yang saya ilustrasikan di depan. Jadi ada perbedaan secara independen. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan kan masing-masing berdiri sendiri, nggak ada kaitan gitu ya, karena ini berkaitan dengan jenis kelamin. Nah, nanti di sini kita bisa mencoba, kita ngambil data sampel secara random, 20 responden misalkan dari populasi mahasiswa di perguruan tinggi. Misalkan kita ambil sampel data dari perguruan tinggi, misalkan di Stekom sendirilah. Jadi Anda bisa di situ kira-kira Anda ngambil sampel 20 responden. Jadi di situ untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, ini. Jadi nanti yang laki-laki 20, yang perempuan juga yang 20, kemudian nanti kita bisa lakukan analisa. Nah, dari sini tentunya nanti bisa kita buat hipotesanya seperti apa, rumusannya bagaimana. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa menentukan rumusannya dan juga ini. Oke. Jadi itu untuk yang berkaitan dengan uji t-test yang menggunakan independen
sampel dites. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau mungkin ada yang tanyakan. Belum. Belum ya, oke. Nah ini untuk materi ini sudah saya share di Siakat ya. Untuk materi PowerPoint-nya ini nanti Anda bisa ambil di sana ya. Ada linknya. Sedangkan nanti untuk video ini akan saya share setelah proses pembelajaran ini selesai. Akan saya berikan link YouTube-nya ini ya. Jadi nanti Anda bisa menyimak ulang penyampaian daripada materi di sini ya, penjelasan-penjelasan yang mungkin perlu Anda simak ulang, gitu ya. Nah ini, oke. Dan kebetulan untuk minggu depan kita sudah ini ya, minggu tenang ya, karena untuk minggu depannya lagi ini pertemuan ke-15. Minggu depan kita minggu tenang, kemudian minggu depannya lagi kita melaksanakan ujian akhir semester. Oke. Dan ini juga terkait dengan apa kemarin untuk penugasan ya. Gimana untuk perkembangan penugasan yang sudah saya berikan yang berkaitan dengan mini riset? Sudah progresnya sudah sejauh mana? Lumayan, Pak. Lumayan ya, oke. Itu nanti bisa Anda kumpulkan dalam bentuk soft copy saja, ya. Laporan penelitiannya itu, ya. Anda kirim ke email saya, ya. Ini. Iya, Pak. Ya, memang biasanya sih kita mempresentasikan daripada hasil-hasil penelitian yang sudah mini riset ya, mini riset yang sudah kalian lakukan, tetapi karena memang di sini terkendala ya dengan ini ya himbauan daripada pemerintah karena kita memang tidak bisa melangsungkan perkuliahan secara offline ya seperti tatap muka dan ini medianya kita menggunakan online mungkin ada sedikit kendala ya. Nah, maka dari itu Anda kirim aja hasil-hasilnya dalam bentuk laporan seperti yang kemarin sudah saya berikan arahan. Anda kirim ke email saya. Sudah tahu ya email saya? Oke. Nanti kalau ada yang lupa ya nanti bisa ditanyakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke uji t-test yang terakhir yaitu uji pilot t-test ya. Pilot sample t-test. Nah, ini adalah merupakan uji t-test yang terakhir. Jadi di sini pilot t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang berpasangan atau berhubungan. Jadi kalau tadi kan sifatnya independen, gitu ya. Tapi kalau ini adalah dua kelompok yang berpasangan atau berhubungan. Nah, uji pilot test ini merupakan bagian statistik parametrik, ya. Ini. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian ini haruslah berdistribusi normal. Ini memang aturannya. Kalau parametrik harus berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui data yang akan kita uji dengan menggunakan pilot sample t-test ini berdistribusi normal, tentunya nanti kita bisa menggunakan uji yang namanya uji normalitas terlebih dahulu. Jadi jika data tidak berdistribusi normal, maka alternatifnya uji bisa dilakukan dengan sebagai penggantinya adalah pilot test adalah uji Wilcoxon. Nah ini. Nah sedangkan uji varian data ini boleh homogen dan juga boleh tidak homogen. Jadi tidak harus homogen itu tidak. Hal itu bukanlah merupakan permasalahan di dalam pilot sample t-test. Oke, baik. Contoh ini, seorang guru matematika ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran matematika realistis (PMR) terhadap hasil belajar untuk mata pelajaran matematika pada kelas 3 SD. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut, guru melakukan
2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran matematika realistis itu diterapkan. Ya. Tes yang kedua ini dilakukan sebelum adanya perlakuan umum yang disebut dengan pretest ini. Ya. Jadi ini pretest. Kemudian untuk tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran ini diterapkan di kelas atau disebut dengan post-test. Ini. Jadi ada pre-test ini sebelum diterapkan strategi dan post-test ini sesudah diterapkan strategi. Nah, ini berarti di sini kita melakukan proses pengujian, ya, mengetahui perbedaan dua rata-rata sampel dua kelompok yang berpasangan. Dikatakan berpasangan karena apa? Karena satu adalah pre-test sebelum dan yang kedua adalah sesudah atau post-test, dan di mana di sini ini kan merupakan subjek yang memang berhubungan, gitu ya. Subjeknya sama, gitu. Nah ini. Jadi dengan melakukan 2 kali tes ini, guru mempunyai hasil, ya ini pre-test sama post-test, nah, yaitu berpasangan. Nah ini adalah contoh bagaimana untuk prosesnya. Nah maka dari sini nanti kita bisa membuat tema atau judul penelitian, ya. Nah ini. Jadi membandingkan. Jadi apakah di sini bagaimana mengukur ya antara suatu strategi yang diterapkan apakah ini berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian di situ juga nanti kita bisa membuat rumusan, ya rumusan masalahnya. Ya, jadi rumusan masalahnya berkaitan dengan penerapan strategi dan sebelum dan sesudah. Gitu. Jadi apakah terdapat perbedaan rata-rata antara penerapan strategi matematika realistis PMR dengan hasil belajar, gitu ya. Nah ini, jadi kita bisa membandingkan. Hipotesanya juga nanti bisa kita terapkan, ya. Terdapat perbedaan, ini mungkin untuk H0, tetapi kalau misalkan yang tidak ada perbedaan rata-rata, berarti di situ H alternatif. Oke, jadi ini nanti dari satu kasus ini, itu nanti kita bisa membuat tema atau judul penelitian, kemudian kita bisa membuat rumusan masalah, kita membuat uji hipotesanya, hipotesisnya seperti apa, dan kriteria daripada hipotesis yang nanti bisa kita gunakan dari proses pengujian ini, sehingga nanti apakah hipotesis itu bisa diterima atau tidak diterima. Oke. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan berkaitan dengan nah, silakan. Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini tentunya nanti sangat bermanfaat ya bagi Anda, di mana nanti ketika Anda skripsi ya itu agar supaya hasil-hasil daripada penerapan suatu produk, apakah ini produknya dalam bentuk software atau hardware, itu nanti bisa Anda ukur dengan menggunakan uji parity test ini. Prosesnya ya, menguji sebelum diterapkan dan menguji setelah diterapkan. Misalkan saja, Anda membuat alat untuk pendeteksi awal, ya, gejala virus corona misalkan saja. Nah, uji suhu misalkan kan, Anda bikin alat seperti itu. Nah, kemudian di sini kira-kira bagaimana sebelum alat itu digunakan dan setelah alat ini digunakan. Misalkan nanti penerapannya pada kelompok sampel tertentu. Misalkan untuk mahasiswa STEKOM misalkan. Jadi nanti di situ ada uji alat itu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Nah, ini berarti kan nanti Anda bisa menanyakan sebelum alat ini digunakan seperti apa, atau sesudah alat ini digunakan. Ini misalkan kalau untuk anak sistem, yang mana di sini menghasilkan produk berupa hardware atau perangkat keras. Atau mungkin kalau anak grafis bisa jadi Anda membuat semacam media pembelajaran. Nah, dari media pembelajaran ini, itu nanti subjeknya kepada siapa? Misalkan kepada anak SD kelas 5. Nah, itu nanti pengukurannya sama, post-test sama pre-test dulu ya, pre-test sama post-test. Jadi
kondisi awal sebelum diterapkan media pembelajaran itu seperti apa. Anda bisa menanyakan dengan menggunakan beberapa indikator pertanyaan, kemudian yang setelah itu bagaimana. Nah, ini kemudian nanti bisa kita bandingkan. Nah, jadi ini gambaran. Nah, sehingga apa? Sehingga dari proses analisis yang Anda lakukan menggunakan uji tes ini, itu Anda bisa berkeyakinan bahwasanya produk yang saya hasilkan itu memang bisa diterapkan, bisa efektif. Gitu ya. Dasarnya apa? Ada datanya, ada hasil analisisnya. Ini. Karena apa? Karena ini kan sebuah penelitian yang mana di sini kan harus memenuhi kaedah-kaedah keilmiahan. Jadi di situ ada bisa dibuktikan. Jadi tidak hanya sekedar dari produk yang kamu hasilkan kemudian dilakukan uji validasi udah cukup gitu, tidak. Tetapi sejauh mana nanti untuk penerapannya, walaupun ini tarafnya adalah penerapan awal gitu ya, tetapi paling tidak di situ kan sudah ada data atau informasi yang nanti bisa kita olah sebagai dasar bahwasanya Anda sudah bisa mengukur bahwasanya produk yang saya hasilkan ini memang efektif, bisa digunakan, bisa diterapkan gitu. Hal itu bisa Anda simpulkan seperti itu kan kalau Anda sudah melakukan pre-test sama post-test. Itu maksudnya. Oke, baik. Nah, untuk itu di sini sebagai penutup perkuliahan pada pagi ini saya membuat kuis. Silahkan nanti untuk kuis ini bisa Anda tanggapi di Anda jawab lewat siakat ya, di situ langsung Anda tulis saja boleh. Atau Anda nanti bisa menanggapinya melalui channel YouTube juga boleh ya, biar channel YouTube-nya rame gitu ya. Ini silakan nanti bisa ditanggapi di channel YouTube juga boleh. Jadi intinya di sini kuisnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara sebelum dan sesudah penggunaan teknologi informasi pada UKM. Nah, ini peneliti melakukan 2 tahap pengujian. Pengujian pertama dilakukan sebelum penggunaan TI atau pretest. Dan tahap yang kedua itu adalah tahap setelah dilakukan penggunaan TI atau post-test. Nah ini, kayak tadi yang sudah saya jabarkan ini. Nah kemudian nanti Anda coba, intinya nanti dari kasus yang ada ini, coba Anda buat judul penelitiannya kira-kira apa. Kemudian Anda buat rumusan masalahnya seperti apa. Kemudian hipotesisnya yang Anda tetapkan apa, 2 hipotesis ya, H0 bagaimana bunyinya, H alternatif bagaimana bunyinya. Kemudian untuk kriteria penilaian hipotesisnya nanti H0 apakah bagaimana gitu. H0 bisa diterima kalau apa, H0 ditolak jika apa, gitu aja itu untuk kriterianya. Nah, ini nanti bisa Anda tulis jawaban ini kuisnya, Anda melalui siakat boleh atau mungkin melalui channel yang ada di YouTube juga boleh ya. Ini sehingga nanti ini karena kuis untuk pertemuan pagi ini ya berarti nanti Anda bisa menanggapi untuk dalam waktu